Baik Pak Mulia, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau urapi kami semua yang hadir, Kau berkati para lektor yang akan membaca kebenaran firman-Mu, Kau juga berkati Pastor Paul yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau juga berkati kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman ini akan menjadi rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Iya, terima kasih Bu Rusina. Kami persilakan untuk para lektor membaca firman Tuhan dimulai dari Bu Elia Pandi. Ayub pasal yang ke-23, ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku, sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian. Ya, silakan Pak Cecep. Ya, baik, saya lanjutkan. Lukas 14, pada suatu hari Sabat yang Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu,
Katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. "Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, 'Berilah tempat ini kepada orang itu,' lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Sahabat, silakan duduk di depan.' Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan di lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat.' Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, 'Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya,
anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Iya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Elia Pandi dan Pak Cecep Utama. Kini kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Oljang, dengan tema kemujuran orang fasik di padang gurun. Seperti apakah kemujuran orang fasik itu di padang gurun? Iya, langsung kita dengarkan narasi atau penjelasan dari Pastor Paul. Iya, silakan Pastor. Sebentar ya. Mana ini? Oke. Ayo. Oke ya, sudah bisa. Oke, sudah bisa ya, sudah berhasil. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan yang teguh ya, dan terus berpikir dengan akal sehat. Ketika kita ya masuk padang gurun ya, mengapa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya di padang gurun, walaupun terus lama muter-muter, mereka tetap lebih survive daripada orang-orang yang beragama Kristen. Banyak atau orang-orang yang tidak beragama ya di padang gurun itu lebih survive. Makanya mereka tinggal di padang gurun. Orang-orang ini ya. Mengapa orang-orang ini bisa survive di padang gurun? Mengapa orang Israel itu harus masuk ke tanah perjanjian? Mengapa orang Amalek, orang Amon, Moab itu di padang gurun mereka bisa bertahan hidup? Ya. Orang Midian, orang-orang ini ya, orang-orang mengapa mereka bertahan di padang gurun? Tetapi orang-orang Israelnya harus masuk tanah perjanjian. Ya, dan kalau bisa jangan lama-lama di padang gurun. Tapi orang-orang ini memang sengaja tinggal di padang gurun. Ya, Anda pernah pikir begitu nggak? Kan sama kan dengan kita kan? Mengapa ya kita harus masuk tanah perjanjian? Tapi sementara orang-orang fasik itu, orang-orang yang tak bertuhan itu nggak perlu masuk padang gurun, nggak perlu masuk tanah perjanjian. Mereka memang malah milihnya ke tanah di padang gurun. Ketika mereka masuk ke tanah perjanjian itu ya mereka nggak betah. Karena di tanah perjanjian hidup kamu harus benar. Di tanah perjanjian kalau kamu hidup nggak benar ya kamu akan kembali ke padang gurun lagi. Kamu akan dibuang, ya. Bahkan orang Kanaan itu, orang Kanaan kan dibunuh semua kan.
dimusnahkan semua karena mereka hidupnya nggak benar. Mengapa kalau kamu lihat daerah-daerah yang gersang-gersang itu dihuni oleh orang Islam? Ya, atau dibalik, orang Islam itu tinggal di daerah yang kalau kamu lihat di peta itu daerahnya putih semua, artinya itu padang belantara tuh, padang gurun tuh. Ya, dari gurun Sahara, gurun Arabia, yang di Afrika, yang di Asia, bahkan yang di Asia pun mereka tinggalnya di gurun. Ya, orang-orang dari Afghanistan, Tajikistan, daerah perbatasan Cina, Mongolia, ya. Itu semua padang gurun semua. Ada orang-orang Islam itu. Ya. Aneh ya. Nah, itu kenapa mereka di padang gurun secara hurufiah maupun secara rohani, ya. Tapi kenapa Anda harus masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, yang dimana Anda menabur dan menuai? Nah, di padang gurun kamu nggak urusan menabur dan menuai, saudara. Karena di padang gurun kerjanya kamu apa? Ngerampok. Di padang gurun itu kamu ngerampok, bukan nabur nuai. Kamu tidak akan bisa menabur dan menuai. Kamu nggak ada urusan dengan menabur dan menuai. Kamu harus merampok untuk mendapatkan nafkah hidupmu. Ya, di padang gurun itu kamu harus berjuang dengan nyawamu, dengan darahmu. Setiap hari kamu akan lihat pertumpahan darah. Di padang gurun itu kamu harus hidup dengan kekerasan. Itulah sebabnya agama Islam adalah agama yang penuh dengan kekerasan. Anda mau terima, mau enggak, itu kenyataannya. Karena itu memang agama dari padang gurun. Ya. Di tanah perjanjian, kamu tidak bisa hidup dengan kekerasan. Segala sesuatunya soft. Makanya Islam itu tidak cocok untuk Indonesia. Langsung rusak Indonesia itu. Ya, begitu Islam masuk, porak-poranda. Dari zaman Majapahit pun runtuh. Langsung Anda jatuh dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Ditaklukkan. Ya. Karena Indonesia ini tanah yang penuh susu dan madu. Indonesia ini tanah yang subur. Tidak cocok untuk orang Islam. Di tanah yang penuh susu dan madu, kamu akan hidup dengan menabur dan menuai. Kamu nabur perbuatan baik, kamu akan tuai perbuatan baik. Kamu nabur yang jahat, kamu akan tuai yang jahat. Di padang gurun, tidak urusan tabur tuai. Kamu rampok. Pokoknya kamu harus rampok. Ya, sama seperti Abraham berkata kepada Ishak berkata kepada Esau, ya kan, dengan panahmu kamu akan hidup. Ya, dengan kekerasan, kamu akan hidup dengan kekerasan. Mau tidak mau. Ya. Begitu kamu bawa kekerasan itu ke tanah yang penuh dengan susu dan madu, ya rusak negaranya. Sama, ya. Mengapa orang-orang di padang gurun itu, ya emang apa orang-orang fasik yang tidak mengenal kasihnya Tuhan Yesus itu, ya bisa survive di padang gurun? Karena orang Kristen yang katanya kenal kasih Tuhan Yesus, justru dia tidak punya iman. Yang pertama, saudara ya, kalau orang mau di padang gurun itu, dia kan nggak punya iman. Apakah kamu pikir orang Islam itu punya iman? Apa kamu pikir orang-orang sama? Tidak ada bedanya orang Islam dengan orang yang tidak beriman. Ya, nggak ada bedanya. Mereka semua bekerja, mereka semua bergerak, mereka semua berjuang dengan kekuatannya sendiri, dengan dikjayanya dia, kedikjayaannya. Mereka survive karena mereka tidak punya iman. Malah aneh kan, di padang gurun kan, dia survive karena tidak punya iman. Karena mereka tidak punya iman, maka mereka mengandalkan rasionalnya. Mereka harus berpikir, harus selalu mikir, bagaimana caranya mikir, bagaimana caranya survive. Ya kalau perlu apa? Kalau perlu ya saudara sendiri pun dibunuh, dimakan. Simple, ya. Homo homini lupus, manusia apa? Seperti serigala, ya kan? Makan sesamanya. Pagi-pagi kamu bangun, hari ini siapa yang mau aku makan ya? Ya. Loh, saya ini nggak mau cerita kenyataan, saudara. Ya,
orang-orang Islam ini, Muhammad itu, ya, anaknya dia sama menantunya dia itu kan bunuh-bunuhan sendiri, anak mantunya Muhammad. Ya, dosen ini ngomong beneran ya, saya ngomong serius. Ini saya bukan mengolok, beneran. Ini sejarah kisah nyata dan mereka tahu perang onta itu ya, Battle of Camel 2 kali ya. Itu anak mantu Muhammad bunuh-bunuhan sendiri. Siapa hari yang kumakan? Kalau perlu keluargaku sendiri, kukorbankan. Ya kan? Yang penting aku survive hari ini. Pergantian khilafah sahabat-sahabatnya Muhammad itu pertumpahan darah semua tuh. Tidak diakui mereka saling bunuh, tetapi mereka bergantinya dengan mati. Pertumpahan darah. Bukan karena diserahkan begitu. Ya. Tetapi di dalam hidup sehari-hari orang tak percaya juga begitu. Ya, keluarga saya yang dulu ya, sekarang keluarga saya semua sudah mengenal Tuhan Yesus. Waktu mereka tidak kenal Tuhan Yesus, mereka mami saya pernah mau diparang kok, mau dibacok begitu sama adiknya sendiri. Tapi setelah kenal Tuhan Yesus penuh dengan beda banget. Tapi dulu berantem. Ya, bahkan anak-anak diajari di rumah sendiri sudah diajari berkompetisi satu sama lain. Tarung kelahi bubak begitu saudara ya. Diajari survive harus begitu. Anda lihat ya orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus itu di rumah pun kamu diajari saling sikut loh. Kita kamu jadi orang Islam yang kisah nyata sejarah. Kalau memang sejarah Muhammad itu ada ya, itu ada Battle of Camel ya. Tapi sama ya. Kalau kamu lihat keluarga-keluarga makan, keluarga saudaranya sendiri pun dimakan. Karena apa? Memang harus survive. Mereka harus survive dan mereka apa? Hajar. Yang nalurinya dulu, Bu ya. Nalurinya untuk survive. Itu ya. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara makan sesamanya. Kamu termasuk orang yang seperti itu nggak? Naluri untuk survive. Orang yang punya adversity quotient-nya tinggi, ya dia punya naluri untuk survive, hajar dulu. Yang paling gampang dihajar. Siapa yang paling gampang dihajar? Siapa yang paling gampang kamu tipu? Anda yang sering utang-utang, siapa yang paling gampang kamu utangi? Pertama kali, korbanmu itu siapa? Ya keluargamu. Kamu yang suka utang-utangnya pertama kali siapa? Keluargamu kan yang diutangi kan, dan yang ditipu pertama kali kan keluargamu kan, utang nggak dibayar kan. Ayo jujur. Baru nanti mulai levelnya mulai tambah tinggi, akhirnya kamu tipu, akhirnya sebanyaknya. Akhirnya kan begitu kan, level ada level. Tapi pertama korbannya pasti keluargamu dulu. Ya. Pertama itu keluargamu dulu yang kamu sikat dulu. Nah itulah satu naluri. Mengapa orang ini survive di padang gurun? Kamu mau begitu? Ya boleh saja, hidup kan pilihan. Kalau kamu mau gitu juga boleh. Kedua, saudara, mengapa orang bisa survive di padang gurun, saudara ya? Tadi karena dia nggak punya iman ya, tapi dengan instingnya dia. Ya, yang kedua, dia waras, dia pakai akal sehatnya di padang gurun. Mengapa orang banyak gagal di padang gurun? Karena dia tidak berpikir dengan akal sehat. Padang gurun itu terlalu panas, otakmu itu sampai encer, sampai lumer otakmu itu, saudara. Sampai kamu nggak bisa berpikir dengan akal sehatmu lagi. Di tengah-tengah masa-masa kesesakanmu, kamu nggak bisa survei, kamu nggak pernah gunakan akal sehatmu. Kenapa nggak bisa gunakan akal sehatmu? Satu, kamu panik. Betul? Dalam masa-masa tekanan ya, keluargamu berantakan, utangmu banyak, tiba-tiba hancur semua bisnismu, tiba-tiba kamu kena sakit, panik nggak saudara? Panik dong. Nggak mungkin nggak panik. Saya pun panik. Oh saya panik sekali ya. Saya itu selalu tenang ya. Oh, saya temperamen, tapi saya kalau menghadapi masalah itu saya tenang ya. Tenang dalam arti saya akal sehat. Tetapi ketika saya benar-benar nggak kelar-kelar, padang gurun itu kan kamu nggak bisa ngelihat ujung pangkalnya, kamu nggak lihat itu. Terus kamu lihat itu ujung tuh, ada oasis, ada mata air. Kamu datengin Fata Morgana, iya nggak? Datengin lagi ada oasis, kamu pikir, aduh lumayan. Ternyata Fata Morgana, artinya apa? Cuma mimpi.
Kamu datangi lagi, kamu kira itu tempatnya baik, fata morgana, ada hijau-hijau, ada air-air. Ternyata semua fata morgana. Kalau kamu sekali, 2 kali, 10 kali, yang ke-20, 30 kali kamu goyang hatimu, saudara, panik kamu. Waduh, wah, panik. Sekali, 2 kali, 3 kali fata morgana, saya tenang. Wah, cool, keep cool. Begitu sudah 5, 6, salah terus. Fata morgana semua yang saya temui. Saya kira itu pertolongan. Saya kira itu akhir dari padang gurun saya. Oh enggak, masih jauh. Benar. Apalagi tiba-tiba kamu kembali ke tempat asalmu. Tadi loh, kita kemarin sudah di sini. Waduh, kamu panik tuh langsung tuh. Mati kamu langsung di padang gurun. Benar nggak? Siapa yang begitu? Panik. Orang di padang gurun itu nggak boleh panik. Masalahnya padang gurun itu bikin panik. Ya, panasnya itu bikin otakmu tuh nggak bisa mikir. Apalagi air dan roti serba sedikit. Sebetulnya air dan roti serba sedikit itu nggak apa-apa, kan ada kan. Tapi kan kita panik. Loh, kalau besok nggak ada gimana? Kalau besok nggak ada airnya gimana? Ayo, panik nggak? Nah, tapi kalau kamu tetap punya akal sehat, ya, bahkan kamu tidak percaya Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan, tidak punya iman, yang penting kamu punya akal sehat, kamu akan survive di padang gurun. Apakah kamu bisa masuk tanah perjanjian? Belum tentu. Ya, nggak bisa, nggak bisa. Ya, untuk masuk tanah perjanjian kamu harus pegang Torah, kamu harus lakukan beriman kepada Torah, percaya kepada janji Tuhan Yesus. Ya, tapi kamu kan di padang gurun terus, ya udah kamu kan di padang gurun, tapi kamu survive. Pertama, karena kamu punya insting naluri untuk hidup. Sikat dulu siapa yang paling dekat dengan kamu. Yang paling lemah kamu hajar dulu, ya kan? Kamu sikat dulu. Kedua, kamu harus selalu menggunakan akal sehatmu, jangan panik di padang gurun. Maka kamu akan survive. Apakah kamu bisa masuk tanah perjanjian? Nggak akan. Apakah orang-orang yang tadi pakai insting itu tadi untuk bertahan hidup bisa masuk tanah perjanjian? Tidak akan. Itulah sebabnya mereka tetap di padang gurun. Manusia-manusia padang gurun ini kan, orang-orang Islam ini. Balik lagi, saya bukan menghina ya, ini jangan ngomong saya penistaan agama nih. Ya, kasihan nanti ya yang di Zoom kita ya dituduh. Itu kenyataannya. Kamu lihat buka peta, semua daerah Islam itu, ya pasti daerahnya putih, gersang padang gurun. Ya. Nah, tapi ada yang ketiga, supaya kamu bisa survive di padang gurun. Kamu tinggal tenang percaya. Tinggal tenang. Percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada janji Tuhan bahwa kamu akan masuk tanah perjanjian. Bahwa padang gurun itu sebenarnya hanya sejengkal dalam hidupmu. Ucapkan syukur senantiasa. Kamu bisa survive di padang gurun. Dengan ucapan syukur. Karena kamu tenang, kamu tahu air dan roti serba sedikit. Tapi pasti cukup. Tuhan janji. Ya, Tuhan akan cukupkan semua kebutuhanmu, semua keperluanmu. Cukup, tidak akan kurang. Kamu akan survive. Ya, kamu tidak perlu punya insting untuk membunuh orang, tidak perlu. Tidak perlu kamu punya insting untuk siapa yang mau aku hajar dulu hari ini, tidak perlu. Kamu cukup tinggal tenang percaya bahwa Tuhan akan cukupkan. Sebenarnya benar-benar Tuhan cukupkan. Lalu kamu bekerja dengan tenang. Jalan dengan tenang. Lakukan yang seharusnya kamu lakukan dengan tenang. Yang diberkati oleh Tuhan. Ditambah kalau kamu selalu menggunakan akal sehatmu. Ya, tentu kamu akan survive. Tapi jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Sekali kamu pilih mau jalan dengan andalkan kekuatanmu sendiri, kamu harus hidup dengan instingmu. Artinya, forget it, masuk ke tanah perjanjian. Nggak usah mikir masuk tanah perjanjian. Yang penting aku survive dengan instingmu, dengan kekuatanmu. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya kan? Tapi diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Di padang gurun itu kamu
bisa tinggal tenang dan percaya, selalu ada ucapan syukur, sehingga kamu tenang pemikirannya. Tenang. Air dan roti memang sedikit, ucapkan syukur, karena padang gurun itu hanya 40 hari. Yang jadinya bikin lama, karena kamu panik, terus kamu mulai ngoceh, tuh mulai ngomel. Ngeluh terus setiap hari. Sudah dikasih tahu loh yang benar, nggak percaya, karena kamu memang suka ngomel. Kamu memilih untuk ngomel, ya kamu makin muter-muter di padang gurun. Itu pilihan hidupmu. Kamu mau pilih di padang gurun, ya kan? Ya, aku nggak mau caranya, punya cara aku sendiri. Ya, berarti kamu jangan mikir masuk tanah perjanjian. Jangan memikir masuk tanah perjanjian. Ya, survive lah dengan caramu di padang gurun. Kamu akan survive, bisa. Sikut sana, sikut sini, atau ya kamu harus selalu berpikir logis. Ya, harus selalu berpikir logis. Tetapi kalau kamu tenang, tinggal percaya, otakmu waras, saudara. Kamu akan berpikir dengan logis. Masalahnya di padang gurun itu, banyak orang berpikir tidak logis. Ya, dia punya pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin yang penuh dengan tahayul. Kemarin sudah belajar ya. Di otaknya dipenuhi dengan dogma, sehingga otakmu nggak waras. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan, ateis saja lebih waras dari kamu, dan dia akan survive. Lah kamu kepala dipenuhi dengan dogma, dengan doktrin, dengan tahayul-tahayul agama. Otakmu nggak waras, kamu tidak akan pernah masuk padang gurun. Mati di padang gurun, iya. Karena kamu nggak waras. Tapi kau mengandalkan Tuhan, bukan. Kamu percaya kepada doktrin, kamu percaya kepada dogma, bukan kepada Tuhan. Taunya dari mana? Ketika kamu percaya pada Tuhan, rohmu akan berbuah. Ya, ada pengampunan, ada kasih, ada kelemah lembut, ada sukacita. Kalau kamu percaya benar-benar kepada Tuhan, wah, aku ke gereja tiap hari bukti saya percaya, bukan. Kamu ke gereja tiap hari bukan bukti kamu percaya. Kamu berdoa tiap hari pun bukan bukti kamu percaya. Kamu ingin merasa bahwa kamu percaya, iya. Kamu melakukan semua ritual-ritual agamamu, tadi malam kita sudah belajar ya. Hati-hati, ternyata itu adalah penyesatan ya. Ritual itu tidak membawa kamu kepada Tuhan loh. Ritual itu membawa kamu kepada perasaan dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya zaman perjanjian baru semua ritual dihapus sama Tuhan Yesus. Dan itu membuat otakmu nggak sehat lagi. Yang penting aku pegang rosario, pegang kuat-kuat, aku beriman. Nggak jadi. Sampai matinya nggak jadi. Yang penting aku doa Bapa kami 100 kali. Saya dulu sampai begitu loh ya. Aku doa Bapa kami 100 kali, 1000 kali. Saudara. Saking baca kayak macam-macam jadinya saya tuh. Merasa, padahal saya benar-benar udah goyah iman. Saudara, semua itu hanya ilusi. Yang real adalah mengasihi, mengampuni, memberkati. Itu real. Kamu nggak usah dirasa-rasa kalau itu. Pokoknya ada orang yang bikin salah sama kamu memang marah, tapi kamu tetap ampuni. Mengasihi, kita tetap memberkati. Ya. Dengan hikmat. Ya, hati-hati dengan semua tipuan muslihat iblis. Ada tertulis untuk membenarkan kebodohan dan hawa nafsumu. Ya, sudah kita bahas semua. Anda ikuti ini serial pengajaran ya. Kamu dengarkan yang saya ngomong ini, saudara ya. Kamu akan lolos dan hidupmu akan bahagia. Kamu akan survive dan kamu akan nyampe sampai ke tanah perjanjian. Nggak pakai lama. Ya. Ingat-ingat ada 3 hal. Kamu pakai instingmu, senggol bacok. Ya, instingmu kan yang penting survive. 2, pakai akal sehatmu, logika. Ya, kamu tidak perlu percaya Tuhan. Hilang. Tetapi yang ketiga, kamu tetap tinggal tenang percaya dengan air dan roti sedikit bersama, lakukan Torah cintanya Tuhan Yesus. Kamu bukan hanya survive, kamu bisa berpikir dengan akal sehat. Kamu tidak perlu kamu senggol bacok. Tetapi justru dalam tinggal dan tenang percaya, akal sehatmu akan berjalan. Singkirkan semua tahayul-tahayul. Kamu bisa tahu pilih mana yang tahayul, mana yang cuma doktrin-doktrin yang nggak berguna, doktrin dan dogma yang tidak berguna.
Makanya dulu saya ngotot ya, saya masuk dalam perdebatan Tritunggal Oneness. Saya lagi kasih tahu nggak ada gunanya. Ya, tak kuliti semua, yang Tritunggal nggak bisa bantah saya, yang Oneness nggak bisa bantah saya. Bisanya misuh-misuh. Ya, buahnya mereka nggak ada, akhirnya berzina semua, korupsi semua donasinya. Di kita kita tunjukkan nih, loh, tak tunjukkan ke kalian. Ini loh buahnya orang yang ya saya lebih tahu tentang Tritunggal Oneness daripada kalian semua. Tapi saya berbuah lebih banyak dari kalian semua. Karena saya tidak urusan dengan Tritunggal Oneness, walaupun saya tahu dan saya bisa kerjain kalian. Tetapi saya tunjukkan buah. Ya, saya tunjukkan buahnya. Dan saya tinggal di tanah perjanjian. Kamu masih di padang gurun. Ya kan, saya tinggal di tanah perjanjian. Nah, itulah bedanya. Paham ya, saudara ya. Ada banyak sekali perdebatan teologi yang tidak perlu di antara kita. Boleh untuk kita diskusi, tapi bukan untuk kamu sampai ngotot mati-matian, sampai kudu begitu, belum sampai kamu lupa berbuah, sampai kamu lupa untuk menghasilkan buah. Ya, itulah sebabnya yang Tuhan ajarkan kepada kita tiap hari. Hidup di dalam cintanya, hidup dalam percaya, hanya dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, serahkan, maka kamu bisa berpikir dengan waras. Kalau kamu bisa berpikir dengan waras, ya kamu padang gurun itu satu lewatan saja, hanya 40 hari saja. Ya, Yesus 40 hari di padang gurun, Elia 40 hari di padang gurun, Israel itu harusnya cuma 40 hari. Ya, jadi 40 tahun. Nah, kamu mau berapa lama di padang gurun? Jangan lama-lama dong. Ingat 3 hal tadi ya. Tuhan Yesus memberkati.